sudah pakai tombol. Jadi kalau kita ngomongin masalah R3 sama ini sama aja seperti R3 GX ya, karena kelengkapannya persis sama seperti R3 GX. Dan ini mobil ini dijual murah banget. Ini dijual 100 jutaan aja. Jadi kalau teman-teman mau nyari mobil 7 bangku atau 3 baris seperti ini, double blower AC-nya, double airbag, jadi keamanannya juga sudah oke. Terus kemudian remnya ABS, jadi untuk remnya sudah cukup mumpuni ya. Depan cakram, belakang memang masih tromol, karena untuk yang low MPV seperti ini rata-rata seperti itu untuk saat ini, kecuali yang Veloz yang terbaru ya, itu sudah double cakram itu, tapi harganya 330 jutaan. Ini cuman 100 jutaan teman-teman bisa dapat mobil yang sama-sama seperti R3 2013, warnanya hitam, pajaknya hidup, platnya Jogja. Wah, pokoknya jos banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Sore ini kita mau nge-review mobil-mobil titipan di tempat kita. Jadi ada beberapa titipan-titipan di tempat kita. Dulu mobil-mobil ini kita juga yang cari, kemudian beliaunya sudah ganti mobil yang barunya, alias ada yang mau ganti, ada yang sudah ganti. Kali ini kita mau nge-review yang pertama, kan ada 3 unit ya. Yang pertama ini adalah Suzuki Escudo, sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Ini sudah banyak direstorasi, terutama itu bagian depan ya. Bagian depan ini lampunya sudah seperti ini, tambah keren lagi karena ada sini mini projinya juga sudah terang, ditambahin mini proji dalamnya lampunya. Kemudian lampu sennya sini sudah ditambahin pakai yang warnanya oranye-oranye seperti ini. Fog lampnya ada satu ditambahin juga, warnanya cerah banget ya. Ini terang ini kalau pas malam. Dan ini pajaknya bulan 11 tahun 2024 ini ya pajaknya. Kalau platnya sampai 2028. Oke, ini Escudo-nya tahun 2003 kalau nggak salah. Ini kita lihat STNK-nya. Saya juga agak-agak sedikit lupa waktu itu. Ya 2003 bener. Escudo-nya 2003. Ini 1600 cc manual transmisi. Oke. Sekarang kita mau ngelihat ya bagian bodi apa aja yang sudah dilakukan perubahan dan dilakukan upgrade, modifikasi kecil-kecil tapi manis gitu teman-teman. Jadi mobil ini sebenarnya waktu itu sudah diambil sama beliaunya untuk keperluan beliau di smelter ya di Sulawesi. Di sana hanya untuk kegiatan masuk ke smelter aja, kemudian keluar lagi, masuk lagi, karena beliau hanya untuk melakukan pengecekan aja saat pembangunan smelter. Dan sekarang tugasnya mobil ini sudah selesai selama 5 bulan itu, dan sudah bolak-balik Jakarta, ke Karanganyar, ke Jogja, karena beliau juga saudaranya atau anaknya ada di Jogja juga. Ini kalau ban sama pelek ini sudah di-upgrade juga. Jadi ini ban sama pelek, bannya masih baru juga. Peleknya modelnya seperti ini, HSR seperti ini, ditambahin push step juga. Push stepnya buatan sendiri, kata beliau begitu, dibuatkan di bengkelnya beliau sendiri. Ini keren ya, push stepnya hitam, ditambahin juga ini spakbornya ini ya. Jadi biar, karena ini bannya kan besar ya, keluar, ditambahin ini ya fendernya seperti ini biar nggak nyiprat nih. Sama ini juga sama, karena bannya itu lebih keluar daripada bodi. Tadi tambah manis aja karena posisinya pelek, ban, kemudian push step. Wah cakep pokoknya. Dan tidak lupa nih bagian belakang nih mas, bagian belakang ini cover ban serepnya dibuat yang bener-bener manis begini ya. Nih seperti ini bahasanya asalnya Jepang, saya nggak ngerti ini bahasanya apa, tapi ini catnya sama bodi sudah sewarna bodi, kondisinya mantap dan keren. Yang istimewa lagi, ini sudah ada kamera mundurnya. Jadi sama beliaunya itu memang sudah banyak sekali ditambah aksesorisnya. Kalau lampu masih original, bodi nggak ada yang baret-baret ataupun nggak ada yang dekok-dekok parah ya. Kalau baret kecil-kecil ada di sini nih. Ini agak dalam dikit nih ya. Di sini ada nih. Ini oke, masih oke lah ya. Terus push step masih oke. Kita lihat bagian belakang sini mas. Nah ini bagian belakangnya. Ini ditambahin 1 jok karena beliau butuh untuk 1 jok orang di belakang sini ya. Ini dikapet dasarin juga semuanya. Ini ada tambah-tambahannya. Ini ada tempat tersembunyi di bagian belakang nih ya. Nah ini ada tempat tambah-tambahannya kalau teman-teman pengen naruh sesuatu di bagian bagasi belakang seperti ini, ada tambahannya tempatnya. Terus ada kunci dongkrak di samping sebelah kiri. Lampunya ini ada 2, belakang sini juga ada, di depan juga ada. Terus kemudian speaker juga ada di sebelah kanan dan kiri bagian atas ini ya, speakernya. Ini tambahan ya kursinya ya. Jadi ini bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 seat. Tapi yang sini ya mungkin anak-anak gitu ya.
Terus yang sini tengah juga ya masih bisa dewasa lah, karena legroom untuk bagian kepala itu luas banget. Nah ini ban serep ada di bagian belakang ya, di pintu. Mantap. Ini banyak yang udah lakukan perbaikan sama beliaunya ini. Coba kita lihat bagian mesinnya temen. Ini kita lihat bagian mesinnya. Apa aja yang sudah dilakukan perubahan sama beliaunya. Oh ya, ini beliau itu lagi kemarin itu konfirmasi ke saya titip mobilnya, karena beliau mau cari unit itu Fortuner 4x4 manual transmisi ya, karena untuk mungkin kegiatan beliau pengen yang 4x4 gitu. Nah ini mesin juga nggak ada perubahan dari waktu pas ngambil dari tempat kita. Terus kompresor AC-nya juga masih mengandalkan dari kita juga, baru juga waktu itu udah diganti baru. Kemudian coolant juga coolant-nya masih aslinya dari kita juga. Minyak rem juga masih, minyak kopling juga masih ya. Terus nggak ada yang signifikan sih. Artinya mobil ini kemarin dipakai ke sana ke wirawiri masih oke. Cuma nanti ini ada kerembesan di rumah housingnya termostat ya. Nanti kita bisa perbaiki itu. Karena dipakai ya, mobil dipakai kan baru tahu ada rembes dikit di sini housing termostatnya ini. Nanti kita perbaiki dulu untuk itu kalau teman-teman deal dengan mobil ini. Nah, berapa harga mobil ini tentunya nanti tinggal telepon-telepon aja. Yang jelas mobil ini udah dipakai melanglang buana, aman-aman aja, nggak ada kendala. Kan gitu ya teman-teman ya. Ini satu ada Escudo 1600 cc manual transmisi 2003. Pajaknya sini Mas, kalian lihat interior dalam dari sana Mas. Ini sudah ditambahin remote juga, jadi memang ditambah-tambahin kelengkapannya, ada remote, ada double din di sini, Kenwood, kemudian lampu mundur, kamera mundur ya. Terus beberapa aksesoris lampu-lampu yang lain. Ini kilometernya kita lihat sekarang 137 ribuan. Nih ya, nyala semua, terang indikatornya. Kita lihat power window jalan, power windownya semuanya jalan aktif. Nah ini Kenwoodnya bagus ini. Terus kemudian kita lihat electric mirror jalan juga, kanan kiri atas bawah, sebelah kiri juga sama, atas kanan kiri bawah semuanya berfungsi. Artinya elektrikal tidak ada kendala di mobil ini. Terus coba kita hidupkan AC-nya, karena waktu itu yang ada kendala itu di bagian AC. Nah ini AC-nya kita hidupkan. AC. Oke, sambil kita lihat-lihat bagian interior ya. Ini bagian dalam itu joknya sudah di cover hitam, bagus. Kemudian juga situ juga semuanya serba hitam, jadi biar nggak terlalu kotor. Artinya kalaupun ada kotoran-kotoran itu lebih kelihatan dan mudah dibersihkan lah gitu. Karena ini bahannya lumayan bagus waktu itu ya. Ini ada tempat-tempatnya. Kemudian ini juga ada remote-nya juga. Nah ini tempat juga untuk naruh-naruh sesuatu barang, jadi banyak tempat-tempat untuk naruh-naruh barang ya tuh. Terus di sini ada soket untuk 12 volt pencolokan untuk cas HP. Di sini juga ada ya, di sini juga masih ada. Ini cup holder juga banyak. Ini juga masih ada tempat lagi untuk naruh-naruh barang. Yang sini ini juga ada, waktu itu bisa naik, bisa digeser-geser ininya. Terus di sini ada tempat untuk naruh barang juga. Ini terus di sini ada laci juga yang tersembunyi. Nah, ini laci yang terbuka atau yang tersembunyi. Oke, lampu-lampunya jalan semua juga. Nah, sini. Ini ya. Ini AC-nya, nanti kita cek lagi ulang AC-nya. Nah, karena AC-nya kata beliau sih kemarin aman, tapi kita belum tahu ini AC-nya ya. Kita belum tes jalan. Nanti tinggal kita rundingkan apa aja yang perlu diperbaiki. Karena ini mobilnya kan baru datang dari Jakarta, kemudian dibawa ke Jogja, kemudian dibawa ke sini. Nah, waktu pas penyerahan itu kan kemarin saya itu masih di rumah sakit karena ngurusin keluarga, orang tua masih di rumah sakit kemarin ya. Oke, kita sudah lihat
dari Escudo ini ya. Escudo ini kondisinya seperti ini, elektrikal semuanya aman, nggak ada kendala. Terus mesin juga, karena baru datang dari Jakarta, tentunya mobilnya nggak ada kendala juga. Kalau ada kendala pasti udah telepon saya dari Jakarta, bawa ke Jogja, Jogja bawa ke tempat kita sini. Oke, sekarang kita lanjut ke unit yang kedua. Nanti kalau teman-teman pengen test drive, kita bisa coba test drive untuk pakai mobil ini ya. Oke, sekarang kita unit yang kedua, ini Kijang. Nah, ini Kijang ini udah lama di kita juga, karena memang ini Kijangnya agak istimewa, dan Kijangnya tentunya harganya ya istimewa juga barangnya ya. Ini Kijang mobilnya mobil kelangenan. Kelangenan itu mobil ya setengah koyo itu apa namanya ya, untuk teman-teman kangen gitu kan, punya mobil Kijang zaman dulu kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi ini Kijangnya tahun 96 1800 cc, manual transmisi tentunya, dan ini yang short wheelbase, artinya ini yang SGX ya, bukan LGX. Nah, sini masuk Mas, karena ada musik kalau di luar ini saya repot ini. Nah, dalamnya rapi, interiornya, dan mobilnya sekali starter juga masih hidup, mesinnya halus. Interiornya untuk tahun 96 ini masih kondisi bagus. AC-nya dingin ya, AC-nya mobil ini dingin banget. Terus joknya sudah coveran, kalau nggak seneng dengan coverannya tinggal diambil aja, karena ini aslinya bludrunya masih, pintu-pintu semuanya masih rapi, makanya harganya ini, mobil ini termasuknya ya setengah koyo kolektor item lah gitu. Masih ada unit ini. Kemarin ada yang tanya-tanya waktu itu ya, Kijangnya berapa. Kalau saya Kijang ini sebenarnya sayang gimana gitu ya, kalau punya uang banyak ya dirawat lumayan bagus Kijangnya. Ini masalah Kijang, nanti tinggal telepon aja, karena ini titipan juga. Jadi kita hari ini review titipan-titipan. Mohon maaf kemarin kita jarang banget ngupload, karena posisi memang masih kondisi kurang sehat, dan orang tua juga kemarin masih dirawat di rumah sakit. Sekarang kita, setelah kita informasi masalah mobil Kijangnya, kita lanjut mobil yang ketiga ya teman-teman. Nanti mobil-mobil yang ini kita review satu-satu, kita tes, mungkin anjak ke gunung atau gimana, nanti kita tinggal lihat teman-teman mau mana mobil ketiga ini yang mau dites ke gunung. Nanti kalau teman-teman komen di bawah mobil Kijangnya yang tes gunung, ya kita tes ke gunung mobil Kijangnya. Kalau mobil Mazdanya nanti ya Mazdanya. Kalau mobil Escudonya yang tes ke gunung, kita tes ke gunung sesuai dengan permintaan teman-teman yang komen di bawah. Saya sering lihat komen, tapi mungkin nggak membalas semua komenan. Oke, ini juga elektriknya kerja semua ya, elektrik, kaca. Ya kalau ini elektriknya cuma kaca aja sih, yang lainnya masih manual. Oke ya. Sekarang kita lanjut untuk unit yang kedua. Yang ketiga, yaitu Mazda VX1. Nah, ini teman-teman itu kemarin itu ada beberapa yang takut dengan Mazda VX1, padahal Mazda VX1 ini adalah kembaran R3. Kita masuk ke dalam karena ada suara musik di luar. Oke, kita ini ada di dalam sebuah Mazda VX1. Ini juga sama 2013, sama seperti R3 tentunya, sudah double blower, ini sudah ABS, ada AC. Tentunya setirnya sudah pakai tombol. Jadi kalau kita ngomongin masalah R3 sama ini sama aja seperti R3 GX ya, karena kelengkapannya persis sama seperti R3 GX. Dan ini mobil ini dijual murah banget. Ini dijual 100 jutaan aja. Jadi kalau teman-teman mau nyari mobil 7 bangku atau 3 baris seperti ini, double blower AC-nya, double airbag, jadi keamanannya juga sudah oke. Terus kemudian remnya ABS, jadi untuk remnya sudah cukup mumpuni ya. Depan cakram, belakang memang masih tromol, karena untuk yang low MPV seperti ini rata-rata seperti itu untuk saat ini, kecuali yang Veloz yang terbaru ya, itu sudah double cakram. Itu tapi harganya 330 jutaan. Ini cuman 100 jutaan teman-teman bisa dapat mobil yang sama-sama seperti R3 2013, warnanya hitam, pajaknya hidup, platnya Jogja. Wah, pokoknya jos banget ya. Peleknya pakai Mercy lagi nih. Peleknya mahal. Udah ada tambahan electric mirror, walaupun manual electric mirrornya dipencet seperti ini. Ini kalau kita buka seperti ini ya. Kedengeran nggak suaranya nanti? Itu ada suara musik masang di luar. Nah, ini seperti ini. Tuh. Ya. Oke kan? Terus kita tutup. Kalau Suzuki ini autonya ke bawah.
Ya ini Mazda ya, Mazda sama Suzuki ini sama aja karena posisinya ini adalah kembarannya. Bedanya apa aja sih antara Mazda VX1 ini sama sebuah R3 GX? Yang pertama bedanya cuma lambangnya ini aja, lambang Mazdanya. Kemudian emblem di bagian belakang, terus kemudian emblem di bagian depan, sama grill bumper depan aja. Lainnya itu sama semua. Nggak ada yang beda menurut saya. Tapi kalau teman-teman ngomong ada yang beda, silahkan komen ke bawah. Apa yang beda dari sebuah Mazda VX1 sama R3? Kalau nggak cuma STNK-nya tertera Mazda sama Suzuki, terus kemudian lambang-lambang di sininya juga ini Mazda. Kalau yang itu Suzuki cuma gitu-gitu, tempelan-tempelan aja seperti Xenia sama Avanza. Kalau Xenia Avanza malah menurut saya agak banyak perbedaan, walaupun sama-sama tipe G sama tipe XI gitu, karena peleknya juga ada yang kaleng, ada yang racing kayak gitu-gitu teman-teman. Tapi nek Suzuki sama Mazda ini menurut saya Mazda ini lebih banyak keuntungannya ketika kita beli Mazda VX1, terutama masalah harga, karena harganya itu lebih murah dibandingkan sampean beli Suzuki R3 GX gitu. Walaupun sama kualitasnya nggak ada bedanya gitu, wong sama-sama pabriknya Suzuki gitu. Sekarang kita coba jalan, koplingnya oke, masih oke termasuknya ini teman-teman. Nah, nyamannya masih nyaman. Hanya ini nanti paling PR-nya kaki-kaki depan, ya namanya mobil bekas ya teman-teman ya. Terus kemudian ini harganya juga harga miring, 100 jutaan aja sudah dapat mobil yang pajaknya hidup, double blower, AC-nya, kemudian double airbag, kemudian ABS, ngirit juga mobilnya. Penak banget gitu loh ya toh, tinggal beres-beres dikit-dikit gitu kan. 100 jutaan wis dapat mobil ini. Warnanya hitam, ini platnya Jogja. Terus berikutnya lagi peleknya pakainya Mercy ya. Jadi kita reviewnya agak-agak sedikit banyak di dalam karena di luar tadi ternyata kita sudah siap-siap tadi itu ya mau buat video, ternyata tetangga kita menghidupkan musik yang sangat keras karena speakernya di hadapan ke depan gitu teman-teman. Jadi ya karena kita menghargai tetangga, jadi ya begitulah, biarkan saja. Oke, gimana kenyamanannya atau spare partnya antara Mazda sama R3? Sama aja, nggak ada bedanya. Mulai dari rem, suspensi, kaki-kaki, mesin, transmisi, kopling, gardan, pokoknya macam-macam lah. Oh kalau yang ini nggak pakai gardan ya karena penggerak depan dia trans axle ya. Gardannya jadi satu sama transmisi. Sama aja, nggak ada bedanya. Jadi bedanya cuma emblemnya toh. Jadi kalau emblemnya ini patah baru ini kita nyarinya yang modelnya Mazda. Terus kemudian bumper depan lambangnya Mazda. Kayak gitu-gitu aja bedanya. Yang lainnya sama, rasanya juga sama. Karena ini aslinya sesuatu R3 yang diambil sama Mazda, kemudian ditempel emblem Mazda, kemudian dijual sama Mazda. Gitu Nih teman-teman yang kalau pengen mobil murah meriah langsung hubungin aja di nomor saya ini. Nanti tinggal dibicarakan minus-minusnya. Tadi sudah tak kasih tahu, salah satunya adalah kaki-kaki depan aja dikit-dikit ada sedikit bunyi, ya wajar ya, tahun 2013. Kemudian bannya ini kurang bagus karena sebenarnya kan ban mobil ini tadinya bagus, terus beliaunya kan sudah ganti dapat matic. Ini kan manual ya teman-teman ya, dapat matic, kemudian bannya itu diambil ditukar yang di bawah yang maticnya, terus yang ini di bawaan bekas maticnya. Jadi nanti PR-nya ya kaki-kaki sama ban aja, lainnya is okay. Untuk mobil harga 100 juta ini nyaman banget ya. Tuh, yuk kita ke depan. Ini AVG-nya itu 15 km per liter nih teman-teman. Lihat nih speedometernya nih. Ya, tuh speedometernya itu kelihatan enggak tuh? Nah, 15 km per liter. Sedangkan kilometer mobil ini itu 125 ribuan ya. Masih oke kan? Yuk. Ya speedometer sama seperti R3 sama plug, nggak ada bedanya. Langsung aja hubungi kita di nomor yang tertera. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.